Selama lebih dari 2 dekade, Jepang telah terlibat dalam perencanaan bandara ini, yang akhirnya muncul sebagai salah satu proyek paling luar biasa di eranya. Pendekatan inovatif terhadap drainase diterapkan untuk pertama kalinya dalam kondisi yang sulit dan unik. Jutaan ton tanah, semen, dan material konstruksi lainnya dibuang ke perairan Teluk Osaka, sehingga terciptalah 2 pulau buatan. Proyek ini melibatkan hampir 10.000 pekerja dan hampir 100 mesin, yang berpuncak pada pembangunan Bandara Internasional Kansai di Osaka. Total pengeluaran konstruksi melebihi 325 triliun rupiah, menjadikan usaha Jepang ini salah satu yang paling mahal dalam sejarah teknik sipil. Namun, perlu dicatat bahwa semua upaya dan sumber daya keuangan yang diinvestasikan dalam proyek monumental ini dapat terancam, karena Bandara Kansai mengalami penurunan tanah. Orang mungkin bertanya-tanya, mengapa bandara dibangun di lokasi seperti itu? Sebelum pembangunan ini, Osaka memiliki bandara yang dikenal sebagai Itami, atau Bandara Internasional Osaka, yang telah beroperasi sejak 1939. Jika kemajuan teknologi berhenti, bandara ini masih dapat melayani kebutuhan kota saat ini. Namun, munculnya pesawat jet besar memerlukan solusi baru, karena Bandara Itami dirancang untuk pesawat yang sekarang tampak lebih kecil. Orang mungkin mempertanyakan mengapa perluasan bandara yang ada tidak dilakukan. Meskipun beberapa bandara memang dapat diperluas, Itami bukanlah kandidat yang layak untuk usaha semacam itu. Daerah sekitarnya padat dengan bangunan. Di sebelah kiri bandara terdapat satu bangunan, dan di sebelah kanan, bangunan lain. Pada dasarnya, tidak ada peluang untuk perluasan, yang mendorong keputusan untuk mengeksplorasi opsi alternatif. Muncul pertanyaan mengapa bandara tidak dapat dibangun di darat, bukan di air. Kenyataannya adalah bahwa Osaka telah sepenuhnya memanfaatkan semua medan pegunungan yang tersedia untuk pembangunan, tidak menyisakan lahan kosong. Orang Jepang mahir memaksimalkan setiap jengkal tanah, sehingga kesimpulannya adalah bahwa bandara baru harus terletak di atas air. Ada alasan tambahan untuk tidak adanya upaya membangun bandara di dalam batas kota. Pendaratan perdana pesawat jet di Bandara Atami terjadi pada tanggal 1 Juni 1964, yang menandai dimulainya keluhan mengenai polusi suara. Pesawat jet menghasilkan suara yang cukup bising, bahkan saat lepas landas dari jarak jauh, apalagi di dekat area permukiman. Selanjutnya, masalah kebisingan serupa menyebabkan protes di Tokyo, di mana penduduk menentang pembangunan bandara baru di dalam kota. Satu-satunya alternatif yang layak adalah membangun bandara di atas air, sebuah konsep yang menimbulkan kesulitan besar, karena tidak ada bangunan seperti itu yang dibangun di atas air sebelum Bandara Kansai. Akibatnya, butuh waktu 2 dekade dari keputusan untuk membangun bandara berbasis air hingga dimulainya konstruksi, yang dimulai pada tahun 1987. Selama 20 tahun ini, tim proyek dengan tekun mencari lokasi yang tepat dan mengidentifikasi kesulitan yang akan mereka hadapi selama konstruksi. Namun, penelitian selama 2 dekade terbukti tidak cukup untuk mencegah bandara tenggelam. Kenyataannya, ada keraguan mengenai kemampuan pulau buatan untuk tetap mengapung. Masalah utama muncul dari keputusan untuk membuat lahan buatan di atas lapisan tanah liat Holosen seberat 66 ton, substrat yang menantang untuk konstruksi. Tanah liat ini berperilaku mirip dengan spons, menyerap air. Saat tekanan diberikan, ia melepaskan uap air sambil kehilangan bentuk aslinya.
Tanah liat Holocene menahan sekitar 70% uap air, yang mempersulit pekerjaan membangun pulau bandara. Masalah yang tampaknya tidak dapat diatasi ini menimbulkan pertanyaan tentang kelayakan membangun bandara di tanah yang kokoh. Meskipun demikian, para insinyur Jepang merancang solusi, dengan memperkirakan bahwa bandara akan secara bertahap tenggelam selama rentang waktu 50 tahun, yang akhirnya stabil pada ketinggian 4 meter di atas permukaan laut. Proses konstruksi dimulai dengan penempatan lapisan pasir setinggi 1,5 meter di atas area seluas sekitar 6 km persegi, yang ditetapkan sebagai ukuran pulau yang diinginkan, diikuti dengan pemasangan sekitar 1 juta pipa vertikal. Pulau itu harus ditinggikan hingga ketinggian 37 meter di atas dasar laut, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang jumlah lahan yang terlibat dalam upaya ini. Penting untuk dicatat bahwa pulau itu mencakup area seluas 6 km persegi, yang merupakan hamparan lahan yang besar. Selain itu, upaya dan sumber daya yang cukup besar diperlukan untuk membangun tembok penahan di sekeliling pulau. Jepang berhasil melaksanakan pekerjaan ini dengan meletakkan batu dan menggabungkan 48.000 semen, yang dirancang untuk menghilangkan energi gelombang. Selanjutnya, insinyur dan pekerja konstruksi menggali tanah dari Teluk Osaka dan mengekstraksi material dari tambang gunung di dekatnya. Khususnya, bahan bangunan untuk bandara masa depan pulau itu bersumber dari Cina dan Korea. Secara total, sekitar 1,9 juta kubik tanah digali dan digunakan untuk pembangunan pulau itu. Volume ini sebanding dengan 72 piramida besar Giza, masing-masing dengan volume 27 juta meter kubik. Skala upaya dan sumber daya yang dikeluarkan sangat besar. Dalam kurun waktu 3 tahun, 10.000 pekerja dilibatkan, memanfaatkan 80 kapal dan menyumbangkan 10 juta jam kerja. Alasan dibalik proses penempatan pasir di dasar, memasukkan pipa vertikal, dan kemudian menutupinya dengan jutaan kaki kubik tanah cukup jelas. Tanah yang diendapkan memberikan tekanan pada tanah liat di bawahnya, yang pada gilirannya melepaskan uap air melalui pipa. Proses ini secara efektif memadatkan lapisan tanah liat, meningkatkan kekerasannya dan mengurangi kerentanan terhadap deformasi. Para ahli Jepang secara efektif mempercepat proses sedimentasi alami. Tanpa intervensi ini, tanah liat akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengendap. Namun, dengan peningkatan ini, proses tersebut selesai hanya dalam 1 tahun, menjadikan pulau tersebut cocok untuk konstruksi 3 tahun setelah dimulainya pekerjaan pada tahun 1990. Pada tahun yang sama, Jepang membangun jembatan sepanjang 1.600 km yang menghubungkan pulau tersebut dengan daratan utama di kota Renu, yang menghabiskan biaya sebesar 16,2 kuadriliun rupiah. Penambahan ini berkontribusi pada nilai keseluruhan pulau tersebut yang diperkirakan mencapai 228 triliun rupiah pada saat itu, atau hampir 650 triliun rupiah jika disesuaikan dengan nilai tukar saat ini. Pada tahun 1991, pembangunan terminal dimulai, dengan perkiraan bahwa pulau tersebut akan tetap stabil selama 50 tahun hingga mencapai ketinggian 13 meter di atas permukaan laut. Kolom yang dapat disesuaikan direkayasa untuk menopang struktur, yang memungkinkan perluasan dengan memasukkan pelat logam yang kuat ke dalam fondasinya. Bandara tersebut resmi dibuka pada tahun 1994, berfungsi sebagai pengganti besar untuk bekas Bandara Internasional Osaka. Khususnya, bandara tersebut beroperasi sepanjang waktu, menjadikannya bandara pertama di Jepang yang melakukannya.
Lokasi bandara tersebut memastikan gangguan kebisingan minimal bagi penduduk sekitar karena letaknya cukup jauh. Peristiwa seismik yang besar, khususnya gempa bumi besar Hanshin, yang tercatat berkekuatan 7,3 skala Richter. Gempa bumi ini mengakibatkan hilangnya nyawa 6.434 orang. Hebatnya, Bandara Kansai tidak mengalami kerusakan apapun. Tidak ada satupun jendela yang retak, meskipun hanya berjarak 12 km dari epicentrum. Desain bandara tersebut telah menggabungkan langkah-langkah untuk menahan aktivitas seismik yang berkontribusi pada ketahanannya yang mengesankan. Lebih jauh lagi, pada tahun 1998, bandara tersebut berhasil menahan topan dahsyat dengan kecepatan angin melebihi 215 km per jam, disertai gelombang dan kekuatan destruktif yang menyertainya, sekali lagi menunjukkan efektivitas desainnya yang kokoh dan dinding laut pelindung yang dilengkapi tetrapoda. Saat itu, ada kepercayaan luas bahwa bandara akan tetap tahan terhadap kerusakan apapun yang akan terjadi lebih lama dari durasi yang diantisipasi, dan pembangunan berjalan sesuai rencana. Namun, kenyataan ternyata sangat berbeda. Insinyur Jepang dan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek tersebut memperkirakan bahwa pada tahun 1999, pulau itu akan mengalami penurunan tanah setinggi 5,8 meter. Sebaliknya, ditemukan bahwa pulau itu sebenarnya telah turun hingga 8,5 meter, yang hampir 50% lebih banyak dari yang awalnya diproyeksikan. Jelas, tindakan diperlukan. Pekerja menggali lubang pondasi untuk terminal penumpang, memasang pelat baja di bawah dongkrak hidrolik, dan secara bertahap meninggikan kolom. Namun, kesulitan tak terduga muncul. Sedimentasi cepat tanah liat telah berhenti, tetapi tidak seorang pun mengantisipasi pergerakan lapisan tanah liat pinus di bawahnya. Lapisan tanah liat Holin adalah yang paling baru dari semua strata geologi, yang terbentuk tidak lebih dari 12.000 tahun yang lalu. Sebaliknya, lapisan pinus mulai terbentuk sekitar 2,6 juta tahun yang lalu dan berlanjut hingga dimulainya periode Holin. Akibatnya, lapisan bawah ini muncul jauh lebih cepat dari yang diperkirakan karena ketebalan dan kepadatannya yang cukup besar, sehingga upaya transformasi tanah apapun, seperti yang dilakukan oleh Jepang dengan tanah liat bagian atas, menjadi tidak efektif. Tanah itu turun secara alami, sementara lapisan pinus biasanya bergeser perlahan dalam jangka waktu yang lama. Jepang memilih untuk membangun pulau buatan dengan mengumpulkan 1,8 juta kubik tanah. Fenomena ini menyebabkan lapisan-lapisan yang besar pun turun dengan kecepatan yang lebih cepat. Misalnya, kita dapat mengamati perbedaan yang besar dalam kecepatan penurunan sebelum konstruksi, dimulai dibandingkan dengan penurunan cepat yang diamati setelah pembangunan pulau. Tindakan apa yang dapat diambil sebagai jalan keluar? Sayangnya, tidak ada, karena sebelum konstruksi, tidak mungkin untuk mempercepat penurunan lapisan-lapisan tersebut. Saat ini, situasinya tetap tidak berubah. Bandara sudah dibangun, yang memerlukan perbaikan menyeluruh. Satu-satunya jalan keluar adalah terus-menerus menyesuaikan 900 dongkrak yang menopang terminal, dan berharap aspal fleksibel yang digunakan untuk landasan pacu tetap utuh, mencegah potensi kehancuran karena pulau yang bergeser di bawahnya. Selain itu, ada persyaratan berkelanjutan untuk membangun dinding penahan untuk melindungi bandara dari kerusakan akibat gelombang. Namun, kesulitan besar tetap ada. Meskipun ada tindakan perlindungan terhadap penurunan ini, pulau tersebut mengalami penurunan yang tidak merata.
Misalnya, bagian tengah terminal penumpang Bandara Kansai mengalami penurunan dengan kecepatan lebih cepat daripada bagian bangunan lainnya, yang mempersulit upaya untuk mengurangi dampak penurunan. Pada tahun 2000, pulau tersebut mengalami penurunan lebih dari 6,1 meter karena pergerakan lapisan pinus, sementara bandara beroperasi pada kapasitas penuh selama jam sibuk. Akibatnya, pada tahun 2003, sebuah keputusan diambil. Masalah penurunan hampir teratasi, mendorong pembangunan landasan pacu kedua, yang mengharuskan pembuatan pulau tambahan yang juga akan turun secara bertahap. Para pembangun mengangkat pasir untuk membuat bendungan drainase, memperkuatnya dengan dinding penahan, dan menimbun sejumlah besar tanah. Hasilnya, landasan pacu kedua diresmikan pada tahun 2007, diikuti dengan pembukaan terminal kedua pada tahun 2012. 130 triliun rupiah, sehingga menjadi 325 triliun rupiah. Pada tahun 2015, pengukuran menunjukkan bahwa pulau pertama telah mengalami penurunan 14 meter sejak dimulainya pembangunannya, dengan penurunan 10 meter tercatat pada saat pembukaannya. Namun, laju penurunan tampaknya menurun, yang memiliki beberapa kepastian. Para ahli menyarankan bahwa semua bagian bandara tetap berada di atas permukaan laut pada tahun 2056, memberikan cukup waktu untuk pengamatan dan potensi rekonstruksi pulau-pulau jika diperlukan. Pada tahun 2020, Bandara Kandara Air telah muncul di seluruh dunia, belajar dari pengalaman tenggelamnya Konso. Contoh penting adalah pembangunan Bandara Internasional Hong Kong, yang dirancang untuk mengakomodasi permintaan perjalanan udara yang terus meningkat. Saat ini, bandara ini berdiri sebagai bandara kargo terbesar di seluruh dunia dan termasuk di antara yang tersibuk dalam hal lalu lintas penumpang. Telah melayani 71 juta penumpang pada tahun 2019. Dibuka pada tahun 1998, Bandara Internasional Hong Kong sebagian terletak di pulau buatan, dibangun dari 2 pulau kecil yang sebelumnya tidak digunakan.